Salve saudara-saudariku yang terkasih, orang Kristen, Katolik maupun non-Katolik, di mana saja kalian berada, di mana saja video ini nongol ke FYP Anda dan menyibukkan Anda. Oke, mari kita lihat 2 Timotius 3:15-16. Kita disarankan untuk membaca bersama-sama teks ini. 2 Timotius 3:15-16. Oke, apa bunyinya? Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oke, khususnya bab 3 ayat 16 ini yang menjadi pegangan untuk beberapa teman Protestan yang sering masuk video saya berkomentar bahwa sola scriptura itu Alkitabiah. Orang Katolik bilang sola scriptura itu tidak Alkitabiah. Kenapa? Mari kita lihat apa kita bahas 2 Timotius ini. Kenapa, ada apa dengan 2 Timotius ini? Ya, sebenarnya ada banyak cara orang Katolik. There are many ways to refute sola scriptura. Mari kita fokus pada 2 Timotius 3:16 khususnya yang digunakan untuk mempertahankan sola scriptura. Orang Katolik melihat paling kurang ada 4 hal atau 4 masalah dengan pembelaan sola scriptura menggunakan 2 Timotius bab 3 ayat 16. Yang pertama, teks ini tidak berbicara tentang perjanjian baru sama sekali. 2 ayat sebelum 2 Timotius bab 3-16 mengatakan seperti ini. 2 ayat sebelumnya yaitu 14-15 ya. Kita baca lagi. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, bagian ini tidak merujuk pada perjanjian baru. Tidak. Faktanya tidak ada kitab perjanjian baru yang ditulis ketika Timotius masih kecil. Mengklaim ayat ini sebagai autentikasi untuk sebuah buku yang belum ditulis, bahkan jauh melampaui apa yang diklaim oleh teks tersebut. Masalah kedua, 2 Timotius bab 3 ayat 16 tidak mengklaim kitab suci sebagai satu-satunya aturan iman bagi orang Kristen. Di Protestan ada banyak sola ya, lebih dari satu sola dalam kitab suci yang sebenarnya tidak ada. Alkitab mengajarkan pembenaran melalui iman, dan kami umat Katolik mempercayainya. Namun kami tidak percaya bahwa pembenaran melalui iman saja, seperti halnya umat Protestan. Di antara alasan-alasan lainnya, Alkitab mengatakan bahwa kita dibenarkan karena perbuatan baik dan bukan karena iman saja. Yakobus bab 2 ayat 24. Tidak ada sola dalam 2 Timotius 3:16 juga. Ayat ini tidak pernah menyatakan bahwa kitab suci adalah satu-satunya aturan iman. Ya, ilustrasi masalahnya ada dalam Yakobus bab 1 ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kalau kita menerapkan prinsip eksegesis yang sama pada teks ini, seperti yang dilakukan oleh Protestan pada 2 Timotius 3:16, maka kita harus mengatakan bahwa yang kita perlukan hanyalah ketekunan untuk menjadi sempurna. Kita tidak memerlukan iman, harapan, kasih, perbuatan amal, gereja, baptisan, atau apapun. Tentu saja setiap orang Kristen tahu bahwa ini tidak masuk akal. Tetapi penekanan Yakobus pada pentingnya ketekunan bahkan lebih kuat daripada penekanan Paulus pada kitab suci. Kuncinya adalah melihat bahwa tidak ada sola di kedua teks tersebut. Sola pasiensia sama salahnya dengan sola scriptura. Masalah ketiga, Alkitab mengajarkan bahwa tradisi lisan sama dengan kitab suci. Hal ini tidak ada hubungannya dengan sola scriptura, namun sangat jelas dalam pengajaran bahwa tradisi lisan adalah firman Tuhan seperti halnya kitab suci. Dalam apa yang diyakini sebagian besar pakar sebagai kitab pertama yang ditulis dalam perjanjian baru, Paulus berkata, Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. 1 Tesalonika bab 2 ayat 13. Menurut Paulus,
Perkataan yang diucapkan para rasul adalah firman Tuhan. Faktanya, ketika Paulus menulis suratnya yang kedua kepada jemaat di Tesalonika, dia mendesak umat Kristen di sana untuk menerima tradisi lisan dan tertulis sebagai tradisi yang sama-sama berotoritas. Hal ini diharapkan karena keduanya adalah firman Tuhan. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. 2 Tesalonika bab 2 ayat 15. Dan yang terakhir, keempat, 2 Timotius 3:16 secara khusus ditujukan kepada anggota hierarki. Ini adalah sebuah surat pastoral yang ditulis kepada seorang uskup muda yang baru ditabiskan oleh Paulus. R.J. Foster menunjukkan bahwa frasa abdi Allah, man of God, dalam teks tersebut merujuk pada para pelayan, bukan pada rata-rata orang awam. Ini dari A Catholic Commentary on Holy Scripture, Thomas Nelson and Sons 11-9. Gelar ini digunakan dalam Perjanjian Lama untuk menggambarkan mereka yang dikuduskan untuk melayani Allah. Ulangan bab 33 ayat 1, 1 Samuel bab 2 ayat 27, dan 1 Raja-Raja bab 12 ayat 22. Bukan saja teks tersebut tidak mengatakan sola dalam kitab suci, namun nasihat Paulus kepada Timotius untuk mempelajari firman Allah berada dalam konteks nasihat untuk memberitakan firman sebagai pelayan Kristus. Menggunakan ayat ini untuk mengklaim bahwa sola scriptura diajarkan kepada orang awam pada umumnya adalah meminjam ungkapan Paulus melampaui apa yang tertulis. 1 Korintus bab 4 ayat 6. Masih banyak lagi review orang Katolik terhadap sola scriptura. Kita fokus pada Timotius 3:16. Jadi Timotius 3:16 tidak mengatakan bahwa sola scriptura